A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat Ali Imran. Ayat 81. Tafsirnya. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil ikrar nabi-nabi atau janji mereka, sungguh apa saja, huruf lam baris di atas sebagai ibtidah, dan untuk taukid dengan makna sumpah yang terdapat dalam pengambilan ikrar. Dan baris di bawah, yang berkaitan dengan mengambil ikrar, sedangkan lafadz ma, isim mausul yang berarti bagi yang kuberikan kepadamu. Menurut satu kiroat, kami berikan padamu berupa kitab dan hikmah lalu datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu berupa kitab dan hikmah itu, dan dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kamu sungguh-sungguh akan beriman kepadanya serta akan membelanya, sebagai jawaban daripada sumpah tadi, yakni jika kamu menjumpai mereka dalam hal itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, apakah kamu berikrar atas hal itu, dan menerima perjanjian terhadap yang demikian itu? Kata mereka, kami berikrar. Allah berfirman, maka saksikanlah atas dirimu dan pengikut-pengikutmu tentang hal itu, dan aku turut menjadi saksi pula bersama kamu, baik terhadap dirimu maupun terhadap mereka. Ayat 82. Tafsirnya. Barang siapa yang berpaling setelah demikian, setelah perjanjian tadi, maka merekalah orang-orang yang fasik. Ayat 83. Tafsirnya. Apakah mereka hendak mencari agama yang lain dari agama Allah, dengan memakai huruf yak, artinya orang-orang yang berpaling tadi dan ada pula yang memakai huruf ta, sehingga berarti kamu, padahal kepadanya tunduk segala apa yang di langit dan di bumi, baik suka atau tanpa menaruh keberatan, maupun terpaksa, yakni dengan memakai sarana yang membuat mereka tunduk kepadanya, dan kepadanya mereka dikembalikan, dengan memakai huruf ta dan yak, sedangkan hamzah atau kata tanya pada awal ayat sebagai sanggahan. Ayat 84. Tafsirnya. Katakanlah kepada mereka hai Muhammad, kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Tidaklah kami beda-bedakan seorang pun di antara mereka, dalam membenarkan dan mendustakan, dan kami berserah diri kepadanya, tulus ikhlas dalam menunaikan ibadah kepadanya. Ayat berikut diturunkan mengenai orang-orang yang murtad dan menggabungkan diri dengan orang-orang kafir. Ayat 85. Tafsirnya. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidaklah akan diterima, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi, karena tempat tinggalnya ialah neraka di mana ia akan menetap di sana untuk selama-lamanya. Ayat 86. Tafsirnya. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir, setelah mereka beriman, dan mereka menyaksikan, artinya Allah tidak akan menunjuki mereka padahal mereka telah bersaksi, bahwa Muhammad itu benar-benar Rasul dan sungguh telah datang pula kepada mereka keterangan-keterangan, bukti-bukti, yang nyata atas kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya, orang-orang yang kafir. Ayat 87. Tafsirnya. Mereka itu balasannya ialah laknat Allah yang ditimpakan atas mereka, begitu pula laknat malaikat dan seluruh umat manusia. Ayat 88. Tafsirnya. Kekal mereka di dalamnya, di dalam laknat atau di dalam neraka itu, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Ayat 89. Tafsirnya. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan mengadakan perbaikan, terhadap amal perbuatan mereka, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun, terhadap mereka, lagi Maha Penyayang. Ayat berikut turun mengenai orang-orang Yahudi. Ayat 90. Tafsirnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Isa, setelah mereka beriman, kepada Musa kemudian bertambah kekafiran mereka, terhadap Muhammad tidaklah akan diterima tobat mereka, jika mereka dalam keadaan sekarat atau meninggal di dalam kekafiran, dan merekalah orang-orang yang sesat. Ayat 91. Tafsirnya. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran, tidaklah akan diterima dari seorang pun di antara mereka emas sepenuh bumi, maksudnya suatu jumlah yang banyaknya seisi bumi ini berupa emas, yang digunakannya sebagai penebus diri mereka, huruf fa, dimasukkan kepada khabar inna, karena serupanya lafal alazina dengan syarat, dan sebagai pemberitahuan tentang sebab tidak diterimanya tebusannya terhadap orang yang mati dalam kekafiran itu. Bagi mereka disediakan siksa yang pedih, atau menyakitkan, dan sekali-kali mereka tidak punya pembela, yang akan membela dan melindungi mereka dari siksaan itu. Shadaqallahul Azim.